Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rifa Fauzia. Kalian bisa panggil Kak Rifa. Kali ini kita akan belajar dengan Kak Rifa. Dan topik yang akan kita pelajari yaitu mengenai metamorfosis. Namun, sebelum kita masuk ke materi, Kak Rifa minta kalian buka matanya, buka telinganya, dan buka pikirannya juga, lalu simak dan perhatikan dengan baik apa yang akan Kak Rifa sampaikan. Siap? Oke, adik-adik semuanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu metamorfosis? Ayo, ada yang sudah tahu belum? Sekarang Kak Rifa mau tanya nih, apakah kalian pernah memperhatikan kupu-kupu yang ada di sekitar kalian, entah itu di halaman kalian atau di taman kalian? Nah, kupu-kupu itu berbentuk sangat indah, cantik, dan sayapnya itu berwarna-warni ya. Apakah kalian tahu bahwa kupu-kupu yang cantik tersebut ternyata berasal dari seekor ulat loh? Dari seekor ulat? Kok bisa sih, Kak? Nah, perubahan bentuk dari seekor ulat menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik itu disebut proses metamorfosis. Metamorfosis itu merupakan suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk setelah kelahiran atau penetasan. Kemudian, ternyata metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ayo, apa saja? Ada yang sudah tahu? Nah, yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Dan yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Kemudian bagaimana sih Kak metamorfosis sempurna itu dan apa saja ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri dari metamorfosis sempurna itu yang pertama mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kemudian yang kedua mengalami fase pupa atau kepompong. Lalu metamorfosis tidak sempurna itu seperti apa? Nah, ciri-ciri dari metamorfosis tidak sempurna itu yaitu berbeda dengan metamorfosis sempurna. Ciri-cirinya yang pertama mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, tadi kalau dalam metamorfosis sempurna itu perubahan pada tahap perkembangannya itu sangat berbeda. Nah, kalau pada metamorfosis tidak sempurna itu perubahannya itu tidak terlalu berbeda ya, atau tidak terlalu mencolok. Kemudian ciri yang kedua itu tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh apa saja sih hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ayo, adik-adik ada yang sudah tahu belum sebelumnya? Oke, Kak Rifa kasih tahu ya apa saja contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, apa saja sih hewan yang mengalami proses metamorfosis sempurna? Contohnya yaitu ada kupu-kupu, kemudian ada katak, dan juga nyamuk. Oke, sekarang kita ambil contoh metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Inilah proses metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, yang pertama yaitu telur. Nah, ternyata kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah,
kupu-kupu ini, telur dari kupu-kupu tersebut akan menetas dalam waktu 3-5 hari. Nah, setelah dari telur, kemudian menetas menjadi ulat atau larva. Nah, pada saat menjadi ulat atau larva ini, ulat tersebut akan aktif mencari makanan. Nah, setelah menjadi ulat, ternyata ulat tersebut berubah terlebih dahulu menjadi kepompong. Nah, setelah cukup untuk mencari makanan pada saat menjadi ulat, ulat tersebut berubah menjadi kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Kemudian setelah menjadi kepompong, kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Nah, adik-adik semua, itu adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Selanjutnya apa sih Kak Rifa contoh dari metamorfosis tidak sempurna? Kemudian hewan apa nih yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna? Oke, Kak Rifa kasih tahu. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada capung, kemudian ada belalang, dan juga ada kecoa. Sekarang kita ambil contoh metamorfosis dari belalang. Nah, seperti apa? Nah, yang pertama itu yaitu fase telur. Seperti kupu-kupu tadi, belalang juga ternyata bertelur. Dan belalang ini bertelur di beragam tempat, ya bisa di dedaunan ataupun di dalam tanah. Pada satu kali pembuahan, belalang ini bisa menghasilkan 10-300 butir. Wah, banyak juga ya. Nah, selanjutnya setelah fase telur, ternyata belalang ini berubah menjadi nimpa. Nimpa ini merupakan belalang kecil yang memiliki sayap dan juga alat reproduksi. Dan setelah menjadi nimpa, belalang ini berubah menjadi belalang dewasa yang sering kita jumpai di pesawahan atau di lingkungan sekitar juga banyak ya. Belalang dewasa ini memiliki sayap dan juga alat reproduksi yang sudah matang. Nah, seperti itu adik-adik semuanya. Sekarang kalian sudah mengetahui ya apa itu metamorfosis, kemudian apa saja yang termasuk metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Semoga dapat dipahami dan diingat dengan baik oleh kalian semua ya. Sekian penjelasan dari Kak Rifa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.